Oke, selamat bertemu lagi di channel YouTube saja, Fisika Gampang. Lama saya tidak upload konten, hari ini saya sempatkan untuk membuat konten. Jadi saya akan membahas bagaimana suhu dingin itu bisa kita gunakan untuk diet, teman-teman. Atau menurunkan berat badan. Nah, di dalam fisika ada yang namanya laju kalor secara konveksi. Contoh soalnya sebagai berikut. Suhu permukaan kulit seseorang tidak tertutup pakaian 32 derajat Celcius ya, karena suhu manusia rata-rata 36. Permukaan kulit itu lebih dingin ya, 32 derajat Celcius. Kira-kira seperti itu. Luas permukaan tubuh yang tidak tertutup pakaian 4,8 meter persegi. Ini berarti kita cuma pakai pakaian dalam ya toh. Jadi yang terbuka cukup banyak sehingga 4,8 meter persegi cukup luas. Dan orang tersebut berada di ruangan yang bersuhu 20 derajat Celcius. Maka banyaknya kalori yang dipindahkan selama 10 menit dari tubuh kita ke udara ini maksudnya. Berapa? Nah, kita hitung, kita masukkan saja ke rumus ini. Ya, rumusnya adalah H, ini adalah laju kalor ya. H ini adalah laju kalor per sekon. Nah, rumusnya adalah K dikali A, luas permukaan kulitnya, dikali dengan perubahan suhu. Ya, perubahan suhu ini selisih suhu ya. Jadi kalau dalam Celcius sama Kelvin sama saja. Nah, K ini 7,1. Kita masukkan 7,1 dikali 4,8 luas permukaan kulit, dan 12 ini adalah perubahan suhu atau selisih suhu dari 32 dengan suhu ruangan yang 20 derajat Celcius ya. Jadi 12 derajat Celcius. Selama 10 menit. Nah, T-nya kita ganti menjadi 600 sekon ya, harus dalam sekon. Sehingga kalau kita hitung, maka kalori yang dipindahkan dari tubuh kita ke udara itu sekitar 245,38 kilojoule. Kilojoule ya, kilojoule. Nah, ini jawabannya A kalau soal ini. Kalau kita jadikan kalori, dia itu tinggal dikali 0,24, dia akan menghasilkan sekitar 59 kilokalori, teman-teman. Jadi ini ya sekitar 6, kita bulatkan saja biar gampang, kilokalori ya, kilokalori. Nah, jadi cukup banyak kalori yang kita buang ke udara selama 10 menit. Ini akan sangat membantu menurunkan berat badan. Maksudnya begini. Contoh, ini adalah tabel berat badan seseorang dan gerakan Zumba yang dilakukan selama 30 menit atau 1 jam. Jadi kalau orang yang berat badannya 50 kilo, 30 menit Zumba, dia itu membakar kalori 179. Ini kilokalori ya. Jadi kalau ditulis di ini, ditulis di internet kalori itu maksudnya kalori besar ya. Kalori besar itu kilokalori ya, dalam kilokalori. Jadi ini 179 kilokalori. Sedangkan tadi saya hanya berdiam diri saja di ruangan yang dingin atau di tempat yang dingin selama 10 menit, saya sudah bisa membakar sekitar 60 kilokalori. Ya toh, 60 kilokalori. Artinya apa? Artinya kalau berat badan saya 50 kilogram, saya cukup berdiam diri ya toh, atau berendam di air yang suhunya dingin 20 derajat Celcius begitu ya. Itu selama, ini kan 10 menit ya. Kalau 179 saya butuh 3 kalinya. 30 menit. Sama. Jadi, kalau kita berada di suhu dingin 20 derajat Celcius, dengan kita melakukan gerakan Zumba 30 menit, itu sama. Kalori yang kita keluarkan sekitar 180 kilokalori. Ya, itu akan membakar lemak kita itu sebanyak 179 atau 180 kilokalori. Ini sangat penting untuk bisa menurunkan berat badan, teman-teman. Nah, ini makanya bagaimana udara dingin dapat menurunkan berat badan. Nah, ini. Jadi, mengapa udara dingin dapat membantu menurunkan berat badan Anda? Karena para ahli menduga, ini saya pikir logikanya tadi ya, hitungan yang sudah saya jelaskan di depan tadi sangat
ada korelasinya ya, bahwa dengan membuat suhu ruangan sedikit lebih dingin, maka tubuh Anda akan membakar lemak lebih banyak. Kalori, membakar lebih banyak kalori maksudnya untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat atau tetap hangat pada suhu 37 derajat Celcius. Bila ini berlangsung lama, maka dia akan mempengaruhi keseimbangan energi dan juga berat badan seseorang. Ya, kuncinya adalah membakar lemak coklat. Jadi dalam tubuh kita itu ada lemak putih dan lemak coklat. Nah, lemak coklat ini susah. Biasanya yang susah kebakar ini. Tidak seperti lemak putih. Lemak coklat itu terdapat banyak mitokondria yang berperan untuk memproduksi panas dalam tubuh. Maka saat tubuh Anda berusaha untuk meningkatkan suhunya, lemak coklat inilah yang akan terbakar. Nah, ini kalau dengan olahraga susah melan. Pada suhu dingin dia malah terbakar untuk meningkatkan suhu tubuh Anda. Gitu. Dan seorang ahli endokrin saraf di Amerika yang mengatakan bahwa satu-satunya cara membakar lemak coklat ini adalah paparan terhadap dingin. Anda tidak perlu membuat ruangan menjadi sangat dingin atau langsung mengubah suhunya menjadi sangat dingin, tetapi turunkan saja secara perlahan. Yang penting kita merasa agak kedinginan sehingga tubuh kita akan mengeluarkan kalori. Sederhana sekali, bukan teman-teman? Silakan dicoba. Bagi Anda yang selama ini kesulitan menurunkan berat badan, tapi hal ini tetap harus diikuti dengan pola makan ya. Jadi jangan kalau kedinginan kita merasa lapar terus makan ya, sama saja. Jadi silahkan dicoba tanpa otomatis harus makannya tetap dijaga, dikurangi sesuai dengan kebutuhan kalori per hari. Nah, sehingga semakin lama kalori yang ada di dalam tubuh kita akan berkurang, lemaknya akan berkurang karena ada selisih kalori. Jadi untuk menurunkan berat badan tuh gampangnya begini. Kalau misalkan sehari kita butuh 1200 kilokalori ya toh. Maka kalau kita hanya memasukkan dalam tubuh kita sekitar 900 kalori, maka kita akan sehari itu kehilangan kekurangan 300 kalori. Nah, kekurangan 300 kilokalori inilah yang akan digunakan untuk membakar lemak kita. Dengan demikian, kalau kita selama berbulan-bulan terus melakukan konsep ini kita terapkan terus, jadi kita makan misalkan 1200 kalori, terus tapi kita bakar 300 kalori, maka kita akan kekurangan 300 kalori setiap hari. Maka dalam 3 bulan kita bisa menurunkan berat badan bisa sampai 3-5 kilo. Silahkan dicoba, tapi kalau nanti masuk angin atau demam, saya jangan disalahkan ya. Jadi karena ada orang yang kalau kena dingin langsung masuk angin atau alergi. Saya tidak menyarankan ya. Ya ini efek sampingnya paling banter masuk angin. Silahkan dicoba teman-teman, semoga bermanfaat dan sukses dalam menurunkan berat badan yang kalian inginkan. Salam dari Fisika Gampang.